Salam, puji Tuhan, bersama kembali kita berjumpa di dalam ibadah online Gereja Allah Baik, Jemaat Daat di Surabaya. Sebelum kita lebih lanjut masuk dalam pembahasan firman Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk segala kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu Tuhan. Engkau yang telah membawa kami untuk lebih dekat dan lebih lagi untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk bisa menyampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu kepada anak-anak-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di tempat lain Tuhan. Tolong Tuhan, jamah mereka semuanya dan jamah kami semuanya Bapa untuk bisa mengerti dan bisa menyampaikan keinginan hati-Mu kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk tema firman Tuhan pada saat ini adalah Tuhan andalanku. Terkadang di dalam kehidupan kita saat ini nggak kepikir lagi siapa yang kita andalkan. Tetapi ayo saat ini siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, dengar firman Tuhan malam hari ini. Bisa malam hari ini, bisa sore hari ini, dan bisa saat ini juga. Soalnya kita nggak tahu kapan Anda bisa melihatnya, makanya saya sampaikan pengertian ini. Di dalam kehidupan ini, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita memiliki andalan. Siapa andalan kita adalah Tuhan. Pengertian andalan adalah mengutamakan, mendahulukan, mengedepankan Tuhan. Ketika orang berkata, aku mengandalkan Tuhan, tetapi tidak ada pengakuan di dalam dirinya bahwa Tuhan itu ada, nggak bakalan orang bisa mengandalkan Tuhan. Pada saat ini saya akan memberikan pengertian kepada semuanya, baik yang melihat, baik yang mendengarkan di dalam program ibadah online ini, supaya Anda memahami dan mengerti bahwa ada yang perlu dan harus kita andalkan. Pengertian ini sangat dalam, saudara. Saya akan berikan kepada Anda bagaimana caranya kita bisa mengandalkan Tuhan, bagaimana supaya hidup kita ini benar-benar ada di dalam tuntunan Tuhan, bagaimana hidup ini benar-benar ada di dalam jalurnya Tuhan. Saya akan berikan latar belakangnya dan bagaimana caranya kita bisa mengandalkan Tuhan dan apa yang kita dapat ketika kita sudah melakukan kehendak Tuhan dan apa yang kita peroleh ketika kita mengandalkan Tuhan. Kehidupan saat ini terkadang membuat siapapun juga lupa dan tidak pernah mengakui bahwa Tuhan itu ada. Malam hari ini buka hatimu, buka pemikiranmu supaya engkau mengetahui kebenaran ini. Andalkan Tuhan dalam hidup Anda. Ini adalah perintah Tuhan, ini adalah kehendak Tuhan, ini adalah keinginan hati Tuhan. Untuk apa? Untuk Anda bisa berjalan di dalam kehendaknya Tuhan. Saya bawa saudara untuk mengerti tentang kebenaran ini. Ayo kita buka sama-sama di dalam Yeremia pasal 17 ayat 5. Saya bacakan untuk Anda semuanya. Demikianlah firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jelas, ada 3 pengertian dan ada 3 tahapan yang diinginkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, terkutuklah orang yang menjauhkan hatinya kepada Tuhan. Kenapa peringatan ini diberikan oleh Tuhan? Karena pada waktu itu, Anda bisa buka dalam Yeremia pasal 17 ayat 1-3, Tuhan memberikan wahyu kepada Yeremia untuk menegur kaum Yehuda. Karena waktu itu
Kaum Yehuda tidak mengakui lagi adanya Tuhan. Kaum Yehuda tidak mengerti apa kebenaran tentang firman Tuhan. Sehingga kaum Yehuda melalaikan Tuhan dan mempercayai manusia, imam-imam pada waktu itu yang menyembah berhala. Ini yang dilakukan oleh Tuhan untuk memberikan peringatan kepada kaum Yehuda. Kenapa? Karena Tuhan sayang kepada umatnya. Karena Tuhan tidak ingin umatnya jatuh dalam kehidupan yang penuh dosa. Dan peringatan ini seluruhnya juga untuk Anda dan saya. Ayo, berapa kuat saudara? Berapa dahsyat kehidupan yang Anda miliki? Tetap andalkan Tuhan. Jelas di sini terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Mungkin Anda berpikir, loh Pak, aku kan masih punya bos. Aku kan harus mengandalkan bosku, Pak. Loh Pak, aku kan masih punya bapak. Aku kan harus tetap mengandalkan bapakku, Pak. Loh Pak, badanku kan kuat. Aku harus tetap mengandalkan badanku, Pak. Boleh sekali, tetapi ingat, andalkan Tuhan lebih dulu. Utamakan Tuhan lebih dulu. Jadikan Tuhan yang terdepan dulu, kemudian Anda bisa mengandalkan bos Anda bisa mengandalkan orang tua Anda bisa mengandalkan anak-anak Anda bisa mengandalkan kekuatan Anda bisa mengandalkan pemikiran Anda. Tapi ingat, akui dulu bahwa Tuhan itu ada. Kalau Anda mengakui Tuhan itu ada, maka Anda akan bisa mengandalkan Tuhan. Ingat, di sini dijelaskan terkutuklah. Ayo. Ketika saya baca firman ini, saya juga berpikir, bagaimana dengan kehidupan anak-anak yang mengandalkan orang tuanya? Bagaimana kehidupan karyawan-karyawan yang mengandalkan bosnya? Bagaimana kehidupan seorang keluarga yang mengandalkan papanya yang bekerja? Tapi Tuhan beri pengertian ini. Andalkan Tuhan dulu, baru yang selanjutnya. Hilangkan kutuk dalam kehidupan Anda. Kutuk pengertiannya adalah hukuman. Ketika manusia tidak mengandalkan Tuhan, maka manusia itu diberi hukuman oleh Tuhan. Hukumannya apa? Tidak bisa dekat sama Tuhan. Hukumannya apa? Ditinggalkan oleh Tuhan. Ayo, berapa kuat engkau saat ini? Mungkin kekayaanmu luar biasa. Mungkin hidupmu dalam kemewahan. Tetapi ingat, Anda memiliki Tuhan. Anda yang diciptakan oleh Tuhan. Dan sewajarnya kita menghargai keberadaan Tuhan. Dan sewajarnya kita mengakui bahwa Tuhan itu ada. Dan jadikan Tuhan di dalam kehidupan Anda yang pertama. Ketika Anda berkata, Tuhan aku mengandalkan Engkau. Tuhan aku mengutamakan Engkau. Tuhan aku ingin Engkau ada di depanku. Bagaimana? Adakah berkat untuk saya, Pak? Mungkin Anda berkata demikian. Sangat-sangat ada sekali. Ketika engkau menyadari Tuhan engkau ada. Tuhan aku mengakui engkau yang menciptakan aku. Tuhan aku mengakui bahwa engkau yang terutama di dalam hidupku. Maka Tuhan akan memberkati engkau. Ingat saudaraku, setiap kehendak Tuhan yang kita lakukan mesti ada blessing. Pasti ada reward. Inilah kebaikan Tuhan. Makanya yuk sama-sama yuk kita hari ini belajar untuk mengikuti kehendak Tuhan. Ketika kita mengikuti kehendak Tuhan, dengar, ada blessing dalam kehidupan Anda. Ada reward dalam kehidupan Anda. Lepaskan pemikiran Anda saat ini tentang jati diri Anda. Mungkin Anda berpikir aku bisa semuanya. Mungkin Anda seorang tinker yang berpikir, hanya berpikir. Boleh? Tetapi berpikirlah bahwa Tuhan itu ada. Mungkin Anda seorang worker yang selalu bekerja. Boleh? Tetapi ketika Anda melakukan pekerjaan Anda, ingatlah dan akuilah bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu sanggup memberikan kehidupan yang luar biasa di dalam kehidupan Anda. Dengar saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Anda ingin tahu berkat apa yang diberikan oleh Tuhan? Ketika Anda mulai menyadari dan mengakui bahwa Tuhan itu ada.
dan mulai ingin mengandalkan Tuhan, ada berkat untuk saudara. Ayo kita buka di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan. Ada berkat, ada blessing, ada reward ketika Anda sudah mengandalkan Tuhan. Sadarilah saat ini ketika engkau melihat, ketika engkau mendengar, dan ketika engkau hadir juga di dalam ibadah online ini. Ketika engkau berbuat kebenaran, dan ketika engkau betul-betul mengandalkan Tuhan, maka keajaiban-keajaiban itu pasti terjadi. Sakitkah engkau saat ini? Susahkah engkau saat ini? Problemmu berat saat ini, tetapi ingat, firman Allah berkata, diberkatilah engkau ketika engkau mengandalkan Tuhan. Buka hatimu saat ini. Buat sesuatu indah ketika engkau sudah mulai mengakui bahwa Tuhan sanggup mengubah hidupku. Buatlah sesuatu yang indah di dalam pemikiran Anda, bahwa Tuhan itu ada membuat keajaiban-keajaiban dalam hidup. Siapapun yang ada saat ini, ayo andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Tepuk dadamu, katakan, Tuhan adalah andalanku. Ketika engkau melakukan itu, iman Anda mulai menang. Iman Anda mulai bertumbuh. Iman Anda mulai menaik dan menaik dan menaik. Maka berkat-berkat Tuhan itu terjadi dalam hidupmu. Sekarang, kenapa Pak kita harus mengandalkan Tuhan? Siapa sih Tuhan itu? Mungkin Anda masih bingung tentang pemikiran ini. Saya menyadari juga, tidak semua manusia mengerti siapa Tuhan itu. Kebenarannya ada apa enggak? Saya menyadari, tetapi hari ini, ketika firman ini terucap melalui mulut hambanya ini, Anda akan mengerti kebenaran ini. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Kenapa Tuhan itu harus ada di depan kita? Kenapa kita harus utamakan Tuhan? Kebenarannya sangat luar biasa. Ketika engkau mulai menyadari, oh ini tah yang harus aku lakukan. Inilah kebenaran itu. Anda bisa buka Wahyu pasal 4 ayat 11. Dikatakan kita patut memuji dan menyembah Dia. Kita patut mengagungkan Dia. Kita patut mengutamakan Dia karena Tuhan adalah pencipta. Dengar saudara. Tuhan yang menciptakan semuanya. Makanya dikatakan andalkan Tuhan. Karena Tuhan itu yang menciptakan. Loh Pak, itu kan zaman-zaman dulu Pak. Apakah di zaman Tuhan Yesus ada? Sangat ada sekali. Dan ini terus berlanjut. Supaya hidup kita tetap mengandalkan Tuhan. Supaya hidup kita tetap ada di dalam jalurnya Tuhan, andalkan Tuhan. Ayo supaya Anda lebih jelas lagi, di zamannya Tuhan Yesus ada enggak pengertian mengandalkan Tuhan? Kenapa Tuhan itu harus diandalkan? Kenapa Tuhan itu harus diutamakan? Anda bisa buka di dalam Yohanes. Yohanes pasal 1. Ayat 1 sampai 3. Saya bacakan untuk Anda. Pada mulanya adalah firman Tuhan, itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kedua, ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ketiga, segala sesuatu, Anda boleh garis bawahi, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia
Dengar saudaraku, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ingat, tanpa Dia tidak ada yang bisa dijadikan. Tuhanlah pencipta segala sesuatu. Tuhanlah yang menjadikan keadaan kita betul-betul ada. Kejadian-kejadian yang luar biasa dibuat Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan sesuatu. Dijadikan oleh Tuhan. Inilah kebenarannya. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan? Karena Tuhan itu yang menciptakan. Karena Tuhan itu yang menjadikan. Karena Tuhan itu yang melakukan. Andalkan hidup Anda terus. Andalkan hidup Anda terus bersama kehidupan Anda dengan Tuhan. Kalau Anda tidak percaya hari ini, Anda tidak akan bisa mengandalkan Tuhan. Ketika Anda percaya dan mengakui bahwa Tuhan itu ada dan ada di dalam hidupmu, maka engkau akan bisa mengandalkan Tuhan. Jelas sekali saudara, bahwa Tuhan adalah pencipta segalanya. Jelas sekali. Makanya hari ini yuk mulai buang pemikiran-pemikiran buruk Anda. Mulai percayai dan mulai akui bahwa Tuhan itu ada. Dan Tuhan itu sanggup menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Karena apa? Karena Tuhan adalah pencipta. Saudaraku yang terkasih, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, seberapa banyak sih kehidupan Anda saat ini yang mengalami masalah, mengalami himpitan, mengalami kesesakan hidup. Mungkin Anda sudah lama tidak menyadari dan tidak mau mengandalkan Tuhan. Tetapi hari ini, setelah Anda mengetahui dan mendengar firman ini, Anda mulai menyadari, betul Pak, aku hari ini akan mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan senang ketika engkau mengakui dan ketika engkau mengandalkan Tuhan dalam hidupmu. Ingatlah, ada mujizat dalam hidupmu, ada berkat dalam hidupmu ketika engkau menyadari bahwa Tuhan itu ada. Nah, sekarang yang kedua, kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi kenapa kita nggak boleh mengandalkan manusia? Tetapi kenapa kita nggak boleh mengandalkan diri kita sendiri? Dan kenapa kita tidak boleh mengandalkan pemikiran kita sendiri? Saya akan buat perbandingan di sini. Supaya Anda jelas, siapa sih manusia itu? Kenapa kita tidak betul-betul boleh mengutamakan manusia? Karena manusia sifatnya terbatas. Kemampuan manusia tidak bisa kita andalkan sepenuhnya. Loh Pak, kita kan punya orang tua, kita kan punya bos Pak, kita kan sebagai karyawan punya jeragan Pak, betul. Tetapi tetap yang utama kita andalkan Tuhan. Karena apa? Karena manusia sifatnya terbatas. Anda ingin tahu? Ayo buka yuk, supaya kita jelas. Buka 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24 sampai 25, supaya di sini kita jelas pengertiannya dan saya buat perbandingan. Kenapa kita harus mengandalkan Tuhan, tidak mengandalkan manusia, supaya Anda jelas dan mengerti. Oh, ini tak maksudnya. Mengapa kita harus mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan manusia? Demikian firman Tuhan. 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-24 sampai yang ke-25. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ini tentang manusia dan tentang Tuhan. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Dengar saudaraku. Firman Tuhan siapa? Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus kekal sefatnya. Makanya kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Dan firman Tuhan tidak akan pernah hilang. Dan firman Tuhan tidak pernah berubah. Dan firman Tuhan tetap ada sampai selama-lamanya.
Ini yang dikatakan oleh Rasul Petrus. Dan dikatakan manusia hanya seperti bunga rumput yang cepat hilang. Ayo Anda bisa pilih, andalkan Tuhan dulu atau andalkan manusia dulu. Ketika engkau sudah menyadari ini, pilihan ada di tanganmu. Mungkin sudah menyadari dan mengakui bahwa Yesus itu Tuhan dan ada di dalam hidupmu. Ayo, andalkan Tuhan lebih dulu. Saudaraku yang terkasih, pengertian ini luar biasa. Dan Anda sudah mengetahui bahwa kebenaran ini betul-betul disampaikan oleh Tuhan untuk kita semuanya. Tuhan sudah menyampaikan melalui Nabi Yeremia. Tuhan sudah menyampaikan melalui Yohanes Pembaptis. Tuhan sudah menyampaikan melalui Rasul Petrus. Tuhan sudah menyampaikan sebagai Tuhan yang betul-betul luar biasa. Dan Anda sudah mengetahui siapa firman itu? Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Firman itu tidak pernah berubah. Firman itu kekal selama-lamanya. Firman Tuhan itu dahsyat. Ayo kita buka lagi yuk dalam Yohanes. Kembali lagi ke pasal 1. Ayat yang ke-14 sampai 15. Supaya kita menyadari kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan kita supaya menyadari bahwa Tuhan itu kekal. Dan bahwa Tuhan itu ada sampai selama-lamanya. Ini ada kaitannya dengan 1 Petrus tadi. Siapa firman itu? Supaya jelas saudaraku mengetahui kebenaran ini dan mulai menyadari dan mulai melakukan kembali aktivitas-aktivitas Anda dengan mengandalkan Tuhan. Demikian Yohanes pasal 1 ayat ke-14 sampai 15. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia dan kebenaran. 15. Yohanes memberi kesaksian tentang dia, yaitu Yesus, dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Ini firman Tuhan saudaraku. Dan dikatakan sendiri oleh Yohanes Pembaptis. Ketika waktu itu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis dan mengakui bahwa Yesus ada sebelum Yohanes Pembaptis ada. Dan Yesus adalah firman itu yang telah menjadi manusia. Saudaraku yang terkasih, ayo kuatkan hatimu. Kembali andalkan Tuhan dalam hidupmu. Utamakan dia di dalam hidupmu. Jadikan dia yang terdepan di dalam hidupmu. Tuhan akan membuat sesuatunya luar biasa dalam hidup. Mungkin kau sudah terpuruk. Mungkin kau sudah jatuh. Mungkin engkau enggak bisa berbuat sesuatu yang luar biasa lagi. Mungkin engkau sudah tidak berdaya. Tetapi ingat, ketika engkau sudah mengandalkan Tuhan, berkat-berkat Tuhan akan turun dalam hidupmu. Dan mujizat-mujizat Tuhan pasti terjadi dalam hidupmu. Andalkan Tuhan ketika engkau masih ada di dalam dunia ini. Buat Tuhan mencintaimu. Buat Tuhan mengasihimu. Buat Tuhan menyenangi dirimu. Karena engkau mengandalkan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa yang engkau buat saat ini? Ketika hidupmu mulai dalam kesusahan, saya beritahu kepada saudara, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan, andalkan Tuhan. Pasti sesuatu terjadi, pasti keajaiban pasti terjadi. Yang terakhir, ini juga dikatakan sendiri oleh Tuhan Yesus, supaya Anda menyadari bahwa Tuhan menghendaki kita untuk mengandalkan Beliau. Tuhan menghendaki supaya Anda dan saya tetap mengandalkan Tuhan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan menghilangkan diri di hadapan Tuhan. Ayo datang kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Anda bisa buka di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat 28. Matius pasal yang ke-11 ayat 28.
Demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan untuk saudara semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, ini pun Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita, marilah datang kepadaku. Artinya apa? Artinya Tuhan ingin engkau dan saya mengandalkan Tuhan. Tuhan ingin engkau dan saya hidup untuk mengutamakan Tuhan. Dan Tuhan mengundang Anda dan saya untuk datang. Marilah datanglah kepadaku. Kalau engkau tidak mengakui Tuhan, engkau tidak akan bisa datang kepadanya. Tetapi engkau menyadari dan mengakui bahwa Tuhan itu ada, pasti engkau akan dapat mengandalkan Tuhan dalam hidup saudara. Mari datang kepada Tuhan. Saat ini Tuhan menunggumu. Apapun beban yang kau alami, apapun keadaanmu saat ini, ingat, Tuhan ingin engkau datang. Tuhan ingin engkau mengandalkan Dia. Jangan berputus asa, engkau masih punya Tuhan yang luar biasa. Jangan engkau merasa sendiri, Tuhan ingin selalu ada di dalam hidup. Saudaraku yang terkasih, saat ini engkau mungkin mengalami beban yang berat. Ayo sama-sama berdoa. Buka hatimu, buka pemikiranmu, buka pemahamanmu, dan akui bahwa Tuhan itu ada. Dan buatlah semuanya itu indah di dalam hidupmu ketika engkau mulai mengajar dirimu sendiri untuk mengandalkan Tuhan. Ayo, engkau boleh mengangkat tanganmu, dan engkau bisa membuka hatimu, dan engkau bisa mengatakan dalam dirimu, Tuhan, aku saat ini mengakui Engkau. Dan aku akan mengandalkan dirimu di dalam hidupku. Katakan itu dalam hati. Tuhan Yesus sanggup mengubah hidupmu. Tuhan, engkau melihat anak-anakmu saat ini. Apapun beban berat yang beliau Tuhan alami. Hamba memohon kepadamu Tuhan. Turunkan belas kasih-Mu bagi mereka semuanya Tuhan. Apapun yang umat-Mu alami saat ini Tuhan. Buka pemikiran mereka semuanya Tuhan. Untuk sadar dan mengakui bahwa Tuhan itu ada, bahwa Yesus itu Tuhan yang sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Berkat-Mu turun atas kami semuanya Tuhan, dan kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami, dan kami percaya kasih setia-Mu tetap ada sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, amin.